bagus untuk, termasuk malam yang bagus untuk kita berdoa. Ini adalah malam Idul Fitri. Silakan bertakbir, berdoa, karena malam itu adalah malam yang termasuk istimewa. Dan tentunya karena itu malam yang bagus, jangan sampai dilakukan dengan diisi dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian subuh seperti biasa kita sholat qobliyah subuh, nah, tidak berkurang, karena ada orang-orang yang awam kadang-kadang malam itu dia bertakbir bertakbir sampai larut malam, malah subuhnya kelewatan. Jangankan qobliyah subuhnya dia terlewatan, itu tentunya harus dihati-hati, jangan sampai terlewat, yaitu sholat qobliyah subuhnya dan juga subuhnya. Karena qobliyah subuh sudah kita tahu, Rasulullah mengatakan rakaatil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Ditambah subuhnya yang wajib, yang sunnahnya saja dua rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Bagaimana dengan subuhnya? Pasti akan apa? Tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa dibayangkan besarnya pahala mendirikan sholat subuh. Nah, ini tetap kita jaga. Setelah itu kita kembali sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tentang Rasulullah. Rasulullah SAW ketika melakukan itikaf 10 hari di 10 terakhir Ramadan itu, ada yang mengatakan Rasulullah keluar dari masjid selesai itikaf setelah maghrib di hari terakhir puasa. Tapi banyak riwayat yang menjelaskan beliau keluarnya itu setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh. Bahkan ada yang mengatakan beliau lanjut sampai selesai sholat id baru pulang ke rumahnya. Nah, intinya disunahkan ketika kita di usai sholat subuh kita kembali ke rumah, lalu kita mandi berbersih diri, karena nanti amalan sunnah saat hari raya Idul Fitri yaitu berbersih diri, mandi dengan mandi yang sangat bersih, kemudian tatayub itu memakai tip, memakai minyak wangi, kemudian memilih baju yang bagus. Ini bukan baru tapi yang bagus. Ini merupakan amalan-amalan yang dilakukan sebelum mendirikan sholat id. Setelah itu tidak keluar menuju ke masjid kecuali sudah membatalkan, artinya tidak dalam keadaan puasa. Boleh makan kurma kalau ada, kalau tidak ada minum air putih, intinya makan. Nah, makan ringan, nah tentunya, atau makan berat. Mungkin kalau dia memang mau makan berat, makan ketupat, makan apa, silakan. Itu merupakan sunnah. Jadi ketika kita makan baik kurma, air putih, atau makanan berat sekalipun, itu adalah sunnah. Karena Rasulullah tidak pernah keluar ke masjid untuk mendirikan sholat id kecuali beliau sudah makan beberapa butir kurma. Nah, di situ berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha kita diperintahkan untuk tetap puasa, jangan sampai makan kecuali sampai selesai sholat. Kali ini malah disunahkan karena disebut Idul Fitri. Nah, kalau kemarin kita selama sebulan setelah subuh kita tidak makan, tidak minum, sekarang kembali Idul Fitri kembali makan, berarti disunahkan untuk makan. Setelah kita membatalkan dengan makan beberapa butir kurma atau minum air putih atau makan apapun yang halal tentunya kita makan, setelah itu disunahkan untuk keluar menuju ke masjid. Bahkan sunnah keluar menuju masjid ini bukan hanya untuk laki-laki, untuk perempuan juga disunahkan. Bahkan yang haid dan nifas pun disunahkan untuk keluar. Untuk keluar mendatangi tempat sholat. Nah, tentunya nanti para ulama berbeda pendapat berkaitan tempat sholat yang afdol itu masjidnya atau halaman masjid. Di dalam musola, di dalam masjid, atau di luar, di lapangan, atau di halaman. Nah, itu para ulama berbeda pendapat. Nanti menurut Imam Hambali lebih afdol di tempat terbuka. Sehingga kaum wanita itu bisa ikut dan mengikuti sunnah dan bisa keluar. Tapi mereka tetap tidak mendirikan sholat, hanya ikut syiar keluar, meramaikan tempat-tempat sholat. Tapi nanti menurut Imam Syafi'i lebih afdol masjid. Nah, karena di masjid itu nanti ada nilai lebihnya, baik bersihannya, ada tahiyatul masjid, dan seterusnya. Nah, itulah perbedaan para ulama, ini tidak perlu kita pendetail, intinya keluar kita menuju ke tempat masjid,
sambil dalam keadaan bertakbir. Nah, di dalam hadis bahwa Rasulullah itu bertakbirnya di saat beliau menuju ke tempat sholat di hari raya Idul Fitri. Itu bertakbir. Sunnah tentunya berjalan kaki. Bila ada masjid yang dekat, ada masjid yang jauh, sunnahnya berjalan kaki. Berarti masjid yang dekat itu lebih afdol. Walaupun kita bisa sholat masjid yang jauh karena masjid indah, boleh-boleh saja. Tetapi yang bisa kita jangkau dengan berjalan kaki itu lebih afdol. Karena sunnahnya itu berjalan kaki supaya terlihat syiar. Semakin banyak setiap kita meramaikan masjid-masjid, tempat-tempat sholat yang ada di sekitar kita. Tentunya keluar dengan berjalan kaki dengan arah atau tempat yang berbeda. Misalkan satu masjid, untuk menuju ke masjid ini ada dua jalur, dua jalan. Maka jalan pertama berangkat kita dari sisi sebelah sini, pulangnya kita boleh dari gang atau jalan lain. Itu adalah sunnah. Tapi ketika masjid itu satu arah dan tidak ada dua jalan yang bisa menuju ke tempat itu, maka boleh berangkatnya dari sisi kanan, misalkan di jalanan, pulang dari sisi kiri. Artinya dibedakan, karena itu termasuk sunnah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika menuju ke tempat sholatnya. Kemudian tentunya berpagi-pagi untuk sholat id ada waktu yang berbeda. Untuk sholat id sunnahnya afdolnya sholatnya itu diakhirkan agak sedikit siang. Sementara Idul Adha itu agak sedikit pagi. Khutbahnya pun begitu bedanya. Untuk sholat id Idul Fitri dipanjangkan. Untuk sholat Idul Adha agak diperpendek. Kenapa? Karena setelah sholat id, setelah Idul Fitri dan Idul Adha bedanya dipanjangkan, diakhirkan. Karena sholat Idul Fitri diakhirkan agak lama, khutbahnya agak panjang supaya hikmah agar orang-orang yang belum membayar zakat fitri memiliki waktu lebih panjang. Sementara kalau Idul Adha untuk dicepatkan atau lebih pendek dan sholatnya dipercepat waktunya. Kenapa? Karena setelah sholat Idul Adha ada pekerjaan yang luar biasa yaitu menyembelih hewan kurban sehingga penyembelihannya lebih cepat. Nah ini tentunya hikmah-hikmah yang dijelaskan para ulama. Dan juga khutbah Idul Fitri agak panjang, aman. Karena memang jamaah sudah makan di rumahnya tadi. Sudah batal, sudah ngopi, sudah makan kurma mungkin, sudah makan lontong atau tupat. Artinya sudah kuat lah untuk agak lama. Karena dia sudah terisi. Sementara Idul Adha dalam keadaan lapar. Karena memang mereka puasa dari subuh tadi. Maka disegerakan waktunya. Tentunya hikmah-hikmah kalau kita pelajari dari diakhirkan, dipanjangkan itu tentunya sudah atur sedemikian rupa oleh Islam yang luar biasa. Intinya akhirnya berangkat ke masjid, lalu mendirikan sholat Idul Fitri. Yaitu setelah masuk ke tempat sholat, kalau memang kita sholatnya ikut di masjid, maka di situ ada tahiyatul masjid. Tapi kalau kita sholatnya di tanah lapang, tentunya tidak ada sholat tahiyatul lapangan ya, tidak ada sholat tahiyat. Jadi langsung saja dulu. Tapi ketika kita di masjid, kita sholat tahiyatul masjid lebih dulu, lalu kita bertakbir, 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 sampai ikuti imam, sampai sholat. Nah, hukum sholat Idul Fitri itu sendiri, hukumnya menurut jumhur adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Tapi menurut sebagian madhab, seperti madhab Hambali, itu adalah fardu. Yaitu adalah sebuah kewajiban. Oleh karena itu nanti ada pembahasan ulama ketika sholat id jatuhnya di hari Jumat. Maka ada yang membolehkan kalau sudah sholat id, maka Jumat tidak ada. Tapi kalau menurut jumhur madhab syafi'i misalkan, sholat id itu adalah sunnah mu'akkadah. Sehingga orang yang sholat id, Jumat tetap wajib. Tidak ada gugur sholat Jumat gara-gara sholat id. Karena wajib tidak bisa digugurkan dengan sholat sunnah mu'akkadah. Nah intinya, jangan ditinggalkan sholat Idul Fitri karena itu merupakan sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian tentunya kita sholat seperti biasa 2 rakaat, diawali dengan 7 kali takbir dan 5 kali takbir di rakaat kedua.
Antara takbir satu dengan takbir yang lain, afdol membaca tasbih tahmid takbir. Tapi kalau tidak baca pun diem itu pun tetap sah. Yang penting sunnahnya adalah bertakbir 7. Pendapat para ulama yang kedua adalah 5 kali takbir. Setelah itu disunahkan mendengarkan khutbah sampai selesai. Kenapa? Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha, maaf, kalau Idul Adha setelah selesai sholat itu masih terus bertakbir sampai 3 hari ke depan, namanya Ayyamut Tasyrik. Tapi kalau Idul Fitri selesai sholat maka tidak ada lagi takbir. Setelah selesai sholat tidak ada lagi takbir. Itu adalah bedanya antara Idul Fitri dan Idul Adha. Dan setelah selesai sholat tentunya sunnah yang berikutnya adalah mengucapkan tahniah. Walaupun ini bukan hadis, tapi ini perbuatan dari sebagian sahabat Nabi. Dikatakan di dalam penjelasan para ulama bahwa para sahabat bila bertemu satu dengan lainnya di hari Id, mereka mengucapkan tahniah, ucapan selamat dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum ini bukan hadis, tapi ini perbuatan sebagian sahabat. Dan para ulama salaf banyak melakukan itu. Imam Ahmad bin Hambal, kalau ada orang mengucapkan kepadaku taqabbalallahu minna wa minkum, aku akan jawab taqabbalallahu minna ya karim dengan senang hati ucapan itu saya akan tanggapi. Tetapi untuk mengucapkan pertama saya tidak, karena memang tidak ada hadis. Artinya yang mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Tentunya itu amalan yang bagus. Artinya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima apa yang telah kita lakukan ibadah-ibadah selama ini di bulan Ramadan. Itu adalah ucapan tahniah, ucapan selamat dan saling mendoa. Walaupun sekali lagi tidak ada hadis, tapi ini masyhur di kalangan para ulama dikatakan ini dilakukan oleh para sahabat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, tentunya selesai sholat maka eh, tradisi silaturahim itu adalah tradisi ya, bukan satu syariat yang harus ketika kita lihat di kampung kita di wilayah kita kan setelah Id mereka datang saling berkunjung bertamu. Ini tentunya hal yang baik, tapi tentunya itu bukan sebuah syariat. Tentunya tradisi selama tidak bertentangan dengan syariat, kenapa tidak? Apalagi tradisi itu bagus ya, saling silaturahim. Ketika hari itu hari kita berbahagia karena bisa melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan yang insya Allah dengan baik bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kesempatan libur semuanya, kesempatan dalam keadaan berbahagia, maka kita saling berkunjung silahkan saja. Itu silaturahim. Dan silaturahim ini jangan ditanyakan dalilnya mana. Memang untuk khusus setelah sholat id, di hari id kita saling berkunjung, secara khusus tidak ada. Tetapi itu adalah tradisi kita yang luar biasa yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang dikatakan tidak boleh kalau mengatakan silaturahim berkunjung satu ke sana kemari di hari itu adalah wajib. Nah, dikatakan itu sesuatu yang syariat itu tidak boleh. Tapi selama itu tradisi yang tidak diyakini sebagai syariat, silakan saja untuk dilakukan. Dan ingat ketika kita saling silaturahim tetap tidak diperbolehkan seorang laki-laki bersentuhan tangan dengan bukan yang mahramnya, begitu perempuan tidak boleh bersentuhan dengan yang bukan mahram. Kadang-kadang di sini banyak kita lihat kejadian ketika hari raya Idul Fitri laki dan perempuan bersalaman padahal bukan mahram. Ini tetap tidak diperbolehkan. Harus diingat aturannya supaya jangan sampai baru kita selesai malah kita melakukan dosa, baru saja selesai kita ibadah lalu selesai kita sholat itu luar biasa malah yang melakukan perbuatan dosa. Maka tetap harus dijaga uh, untuk bersentuhan yang bukan mahram. Nah ini tentunya merupakan amalan yang dilakukan setelah hari raya Idul Fitri. Lalu saling memberikan hadiah, yaitu memberikan ya sekarang nih amplop nih ya, lebaran kepada anak-anak silakan saja. Tahadu tahabu kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Saling memberikan hadiah kalian akan tumbuh rasa cinta di antara kalian. Ini adalah salah satu muamalah saja, bukan sebuah syariat secara khusus harus ada amplop gitu kan, tidak harus. Tapi kalau dilakukan itu baik, itu adalah sesuatu yang baik. Dan yang tentunya harus diingatkan
jangan dibebankan sebagai suatu keharusan. Ketika kita berkunjung, anak kita berkunjung, terus dibiasakan akan dapat amplop sekian-sekian, ini berbahaya. Nanti tentunya karena ada pendidikan meminta, jangan sampai anak kita diajarkan untuk meminta amplop ketika kita bertamu ke rumah fulan, minta amplopnya ke bapak, ini tidak boleh. Ini mendidik anak untuk meminta, padahal itu tidak diperbolehkan. Kemudian juga diajarkan ada ketika dia mungkin kita bawa anak kita lalu ada yang ngasih, tuh perintahkan, ajarkan untuk berterima kasih. Nah, ini merupakan pelajaran yang harus kita ambil ketika saling membagi tadi. Dan ketika melihat orang berbagi, kita berikan tahu pada anak kita pendidikan ini loh. Senangnya, bahagianya orang membagi, bukan yang menerima. Besok kamu kalau besar harusnya menjadi orang bisa berbagi. Nah, ini tentunya ajar-ajar yang bisa kita ambil dari pelajaran itu. Tapi sekali lagi itu bukan secara khusus ritual, rentetan ritual setelah sholat id. Tetapi itu adalah tradisi yang biasa dilakukan sholat id, setelah sholat id. Dan insya Allah itu menjadi tradisi yang baik ketika kita tidak wajibkan sebagai sebuah syariat. Dan yang terakhir, tentunya banyak sekali yang biasa kita lakukan. Yang terakhir adalah jangan lupa di hari kedua kalau memang kita punya kemampuan dan tidak sibuk bisa melakukan, maka ada hadis Abu Ayyub Al Ansari diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu diikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun. Nah, di sini tentunya amalan setelah sholat id, yaitu apa itu? Ini baru namanya sunnah ini, puasa 6 hari. Bagus dimulai di hari kedua Syawal, tetapi kalau tidak bisa tidak apa-apa selama Syawal, yang penting kita dapat puasa 6 hari. Karena hadisnya siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa 1 tahun. Nah, itulah mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Tadi maaf dimulainya agak terlambat. Mungkin tidak apa-apa nanti kalau ada waktunya lebih, ngambil dari keterlambatan kita ditutup di akhir. Kalau memang ada pertanyaan, silakan, itu mungkin uh, sidik tafadhol. Baik Ustadz, jazakallahu atas materi yang disampaikan. Izin Ustadz, masih ada waktu sekitar 7 menit. Izin mungkin dari para jamaah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Izin kalau boleh Ustadz, dari saya Ustadz, terkait dengan pembayaran zakat Ustadz. Misalkan ada seseorang yang udah berpuasa Ustadz, sampai hari ke-30 misalkan. Nah, qadarullah pas malam takbiran itu meninggal Ustadz gitu ya. Apakah si mayit tersebut tetap diwajibkan untuk memberikan zakat atau tidak Ustadz gitu? Mohon pencerahannya Ustadz. Baik, kalau menurut mazhab Syafi'i dia kena, karena memang zakat fitri itu sudah masuk ketika masuk bulan Ramadan. Seperti hadis riwayat Ibnu Umar, Bukhari Muslim, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan, so'an min tamrin au syair dan seterusnya. Di situ ada kata Rasulullah memfardukan zakat fitri min Ramadan, di bulan Ramadan. Makanya menurut mazhab Syafi'i diperbolehkan zakat fitri itu dikeluarkan di awal Ramadan, dikeluarkan 2 hari sebelum Idul Fitri, 1 hari sebelum itu, 3 hari. Ada selama bulan Ramadan dia sudah kena kewajiban untuk bayar zakat atau diperbolehkan bayar zakat. Maka di sini di orang yang meninggal itu tetap dikeluarkan zakat menurut mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Eh, Baik Ustadz, izin Ustadz, kalau misalkan belum penuh Ustadz, puasanya baru 10 hari atau 3 hari Ustadz, apakah tetap berzakat juga Ustadz? Iya, kalau dari mazhab Syafi'i lebih bagusnya tetap zakat fitri. Kenapa? Karena situ sudah min Ramadan, dia dapat dari bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan dia dapat. Maka ketika sudah masuk bulan Ramadan bagus dikeluarkan. Karena ada kalimat faradha Rasulullah zakat fitri min Ramadan. Tetapi itu kan waktu membahas tentang zakat fitri itu kapan dimulainya? Mulai awal Ramadan sampai sebelum Idul Fitri. Berarti sudah masuk tuh dari awal Ramadan sampai selesai Idul Fitri, selesai sholat Idul Fitri. Wallahu a'lam. Baik Ustadz,
Terima kasih atas jawabannya. Izin Ustaz, mungkin ada yang raisen untuk Pak Azhar ya. Nanti juga ada yang bertanya melalui chat Zoom. Mungkin pertama saya berikan kesempatan pada Pak Azhar terlebih dahulu. Baik, Silakan Pak terima Azhar. kasih. Ustaz, izin apakah suara saya terdengar, Ustaz? Eh, Terdengar Pak? Baik, terima kasih. Pertama, saya terima kasih atas kesempatannya. Ini begini, Ustaz, terkait dengan pengelolaan zakat fitrah, Ustaz, di masjid. Kebetulan kami bantu-bantu di masjid, Ustaz. Yang pertama, terkait dengan eh, zakat fitrah bentuk uang, Ustaz. Apakah kita sebagai panitia zakat itu yang memang kalau kita pahami kan zakat itu bentuknya bahan pokok ya, Ustaz ya, makanan pokok itu ya, Ustaz ya. Namun memang yang pertama saya tanyakan apakah hukum dari pemberian zakat dalam bentuk uang, Ustaz. Itu pertama, Ustaz. Nah, kalau memang kita sudah memahami bahwa zakat itu aslinya memang bentuk makanan pokok, apakah panitia boleh, Ustaz, mengkonversi itu ke beras itu, Ustaz ya? Pakai itu tepat ya. Itu pertama, Ustaz. Yang kedua, terkait dengan nominal zakat per orang, Ustaz. Eh, Kalau di Basnas, mohon izin, Ustaz, Basnas itu satu jiwa itu 2,5 kilo, Ustaz. Cuman kalau sempat diskusi dan baca-baca juga, Ustaz, eh, di mazhab Syafi'i atau di mazhab imam-imam yang lain, Ustaz, berapa, Ustaz, satu sok itu, Ustaz, di kilogramnya, Ustaz ya? Itu mungkin dua pertanyaan, Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz dan Pak Sidik, terima kasih. Baik, ya memang untuk zakat ini lebih amannya sebagai panitia atau sebagai amil ini kita tetapkan beras atau makanan pokok. Karena tadi ya sudah dikatakan hadisnya Rasulullah telah memfardukan zakat fitri satu sok dari kurma, satu sok dari gandum. Di riwayat yang lain satu sok dari kismis yaitu itu apa namanya zabib. Kemudian dari apa zaitun, kemudian dari keju. Artinya kalau disebutkan beberapa hadis semuanya berkaitan dengan makanan yang menjadi makanan pokok itu. Maka disitulah akhir para ulama tiga mazhab yaitu ya, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali kutul kaum. Kutul kaum itu adalah makanan pokok. Nah, maka di sini kita sebagai panitia membantu jamaah ketika mereka mengeluarkan zakat, tentunya tetap dianjurkan berbentuk makanan pokok. Nah, kemudian berapa takarannya? Memang di zaman Rasul tidak ada timbangan ya. Yang ada adalah takaran. Maka disebutkan di situ sok. Sok itu berapa? Sok itu satu sok itu 4 mut. Satu mut itu berapa? Seperti ini. Jadi tangan kita, tangan orang dewasa digenggamkan, kemudian dimasukkan ke dalam beras. Nah, sampai dia muncul, sampai dia ke atas itu namanya satu mut. Nah, kalau satu sok berarti 4 mut. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, itu namanya satu sok. Maka akhirnya dari satu sok atau 4 mut itu diperkirakan kalau kita itu kan takaran kalau dihitung dengan timbangan maka memang Basnas atau MUI juga menetapkan 2,7 a 2,5 ada yang 2,7. Nah, ini 2,5 kilo. Kalau liternya 3,5 liter ya. Jadi kalau liter jumlahnya seperti kebanyakan 3,5 kalau apa namanya? Kalau kilo 2,5 ada yang 2,7. Tentunya dari makanan yang terbaik yang biasa kita makan. Nah, yang biasa kita makan, jangan sampai mengeluarkan eh, makanan pokok kita berbeda dengan makanan yang kita makan. Beras yang kita masak, yang biasa kita makan beras ini. Waktu kita zakat itu yang paling tidak seimbang sama dengan biasa beras yang kita makan atau lebih baik dari yang biasa kita makan. Jangan dibawa. Nah, itu merupakan apa satu sok. Jadi satu sok betul 4 dan hampir sama itu 3,5 liter atau 2,5 atau 2,7 kilo. Itu sama. Saya lihat dari Basnas, dari MUI, bahkan Lajnah Ulama Saudi pun sama. Itu 3,5 liter atau 2 kalau Saudi 2,7 liter. 2,7 kilo. Nanti sama tidak tidak jauh berbeda alhamdulillah. Karena memang dilihat dari kondisi literan sekarang kalau dulu kan sesuai itu dengan seperti itu. Nah, itu merupakan ukurannya.
Dan sangat bagus sekali ketika panitia punya ide untuk misalkan menyiapkan beras. Nah, misalkan salah satu di antara panitia zakat tukang beras, maka silakan saja. Bagus dipersiapkan beras untuk dijual. Nah, tentunya jangan di dalam masjid ya. Kita jual misalkan di pelataran atau di luar masjid, dekat masjid situ, mungkin dekat berdampingan situ tukang beras disiapkan. Jadi ketika ada yang bayar dengan uang, langsung kita arahkan ke tukang beras yang sudah siap dari panitia, sudah dibungkus, misalkan sudah disiapkan dengan takaran yang sudah ditentukan tadi 3,5 liter atau 2,5 kilo. Nah, itu kita siapkan. Itu sangat bagus sekali. Terus jangan kita yang terima uangnya. Walaupun dia ngasih uang, kita terima terus kita belikan beras, itu tidak pas. Karena yang dihitung itu si muzaki yang membayar zakat itu dalam bentuk apa. Walaupun nanti panitia mengganti dengan beras, berarti yang dihitung itu si pemberi, yaitu saya yang zakat, saya mengeluarkannya berarti berbentuk uang hitungannya nanti. Dan menurut tiga mazhab hitung batal. Lalu bagaimana si pemberi zakat ini diarahkan itu Pak, itu jual beras, Pak beli di situ. Atau kalau nggak kita antar, ayo nih, Bapak yang beli silakan, dia beli di situ, Bapak itu ambil berasnya dikasih ke kita. Nah itu yang bagus. Jadi jangan walaupun sama juga hasilnya beras juga di sebelahnya, tapi tetap yang membeli yang membawa itu diharuskan siapa si muzaki pemberi zakat ya, kecuali nah, tentunya di sini kan kalau anak kecil kan si walinya yang membeli. Nah, dari situ panitia bagus sekali menyiapkan zakat untuk dibeli kemudian diberikan kepada kita dalam bentuk beras lalu kita terima. Kenapa? Karena memang prosesnya memang sangat sederhana. Sebenarnya kan kalau dia dikasih di depan kita uang, kita terima, kita belikan beras di depan dia. Padahal sangat dekat sekali, tapi tetap berbeda. Karena kita menerimanya zakatnya berbentuk uang. Kalau tadi dia beli sendiri walaupun sangat dekat itu beli memberikan kepada kita beras. Jadi disitulah maaf Ustaz, tapi kalau dia beli sendiri agak ribet lah, mendingan entengnya kasih aja uang nanti saya yang beli sebagai panitia. Jangan melaksanakan kewajiban. Jadi ketika kita ribet kita beli dulu ke sana kemari dulu bahkan ngangkat walaupun nggak seberapa jauh dekat sekali tapi tetap semua kegiatan aktivitas kita untuk menunaikan kewajiban itu ibadah. Nah, kalau ada kaidah fikih malayatimul al-wajib illa bi fahuwa wajib. Ketika kita bergerak untuk menunaikan kewajiban, maka gerakan kita itu adalah sebuah ibadah. Mungkin dia agak sedikit ya, mungkin tambah sangat sedikit ya. Ribet sedikit pergi ke sebelah, beli beras, lalu membawa berasnya memberikan kepada kita sebagai panitia. Itu gerakan kita itu dihitung ibadah. Maka jangan ada kalimat saya nggak mau ribet untuk bayar zakat dengan beras itu salah. Karena ribetnya kita, capeknya kita memberikan zakat berbentuk beras itu adalah sebuah ibadah tersendiri. Jadi silakan saja sangat bagus sekali panitia menyiapkan beras. Tinggal si muzaki yang mau uang suruh beli lalu diberikan kepada kita kita terima. Itu luar biasa. Nah, bagaimana kalau misalkan dia ngasih uang langsung saya tukar dengan berbentuk beras saya sendiri panitia tetap hitungannya adalah yang memberi bukan panitia yang bergerak karena panitia itu kan hanya membantu jadi yang dihitung keluar uang atau beras atau makanan pokok adalah yang memberi atau yang wajib zakat. Nah itu sama juga begini si wajib zakat mengeluarkan bentuk beras kemudian tidak boleh panitia merubah ini beras sudah banyak nih uangnya belum ada lalu kita jual sebagian beras lalu kita gantikan uang kita bagi ke fakir miskin beras dan uang tidak boleh karena panitia tidak berhak untuk merubah bentuk yang diberikan oleh pemberi zakat yang tadinya beras menjadi uang. Nah, ini tetap dia hitungannya harusnya beras seperti yang diamanatkan dari si muzaki. Nah, itu sangat bagus Bapak untuk kita buat persiapkan beras itu sangat luar biasa. Apalagi di antara amil atau panitia itu ada tukang beras, wah itu jadi
bernilai bagus sekali ya, bisa bekerja sama, bisa membantu juga yang jual beras, itu lebih bagus dan memudahkan sekali. Dan tidak sedikit ada orang yang datang tuh dengan membawa uang, waktu disuruh ke beras dia bingung nyarinya kemana, karena di hari-hari terutama di apa namanya di malam takbir kadang-kadang banyak toko ya yang ditutup. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, Jaka atas jawaban yang disampaikan. Mohon izin Ustadz, mohon berkenan waktunya sebentar. Ada dua penanya Ustadz. Mungkin izin sebelum ke Pak Ermas, saya bacakan dari chat Zoom dulu Ustadz, dari Mas Ewit. Izin bertanya Ustadz, jika seseorang tidak bisa memastikan hutang puasa Ramadan sejak Bali, apakah pada saat puasa sunnah Senin Kamis bisa diniatkan sekaligus untuk membayar hutang puasa Ramadan tersebut Ustadz? Iya, betul. Sangat bagus sekali kalau memang kita dulu, mungkin ada orang yang zaman dulu itu tidak memperhatikan syariat, bahkan Ramadan mungkin maaf ya, tidak puasa, sering batal, tapi sih dia lupa berapa lama, berapa banyak dia batal, saya tidak tahu, lebih banyak mungkin. Maka bagus sekali untuk kita waktu berpuasa Senin Kemis, niatkan kodok. Jadi waktu jangan diniatkan puasa sunnah, tapi niatkan kodok. Karena kita yakin ya, kita yakin punya hutang. Bahkan jumlahnya banyak, saya bisa nggak kehitung. Maka nggak usah puasa sunnah dulu. Niatkan kodok, Senin Kemis, niat kodok untuk puasa Ramadan. Itu luar biasa. Nah, tetapi kalau kita ragu, masih ada utang apa tidak ya? Nah, itu sebenarnya sudah keraguan itu tidak masuk. Tapi kalau kita mau hati-hati boleh saja kodok. Tapi nggak usah sepanjang tahun niat kodok padahal kita ragu. Karena namanya ragu itu kan pasti sedikit. Tapi ketika diyakin, saya yakin betul banyak saya puasa dari zaman balik saya dulu sering nggak puasa, maka lebih baik jangan niat puasa sunnah, niatkan puasa kodok, terutama di puasa Senin, Kamis itu lebih baik diniatkan untuk kodok. Sangat bagus untuk berhati-hati. Itu kalau memang kita yakin ada yang tidak puasa di masa lalu, tapi jumlahnya tidak tahu, maka lebih baik sunnahnya itu diganti dengan kodok. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, izin mungkin terakhir Ustadz dari Pak Ermas ya. Silakan Pak Ermas. Ya, izin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz mau nanya, ini kalau masalah zakat nih, kalau saudara kandung dari istri itu orang yang wajib menerima zakat enggak ya? Atau sebagai munasib enggak ya itu? Pak Ustadz, saudara Ya, kandung dari istri. Makasih Pak Ustadz. adik-adik ipar ya, adik atau kakak ipar ya. Ya, Ya, saudara kandung dari istri. saudara, bukan adik, Iya bukan ipar, kakak, iya ipar dari suami berarti betul. ipar kita ya, ipar suami. Apakah dia kena wajib kita berikan zakat, kita berikan kepada dia? Tentunya kalau memang dia itu bukan di bawah naungan kita, kesehariannya saya tidak menjadi penanggung jawab untuk makan dia, dia nggak ikut sama kita. Dia berdiri sendiri, hari-harinya nafkah sendiri, dan itu yang pertama. Yang kedua, dia termasuk miskin, termasuk layak untuk dapat zakat, maka lebih afdal kepada dia. Bukannya boleh, malah afdolnya diberikan kepada dia. Karena pada dasarnya semua baik zakat, sedekah, kata Rasulullah al-akrab fal-akrab, yang dekat lebih afdol. Jadi kita berikan kepada kerabat itu yang lebih afdol. Yang dengan syarat tadi, yang pertama kerabat itu bukan kita yang nanggung. Tapi kan mungkin ada adik ipar kita hidup sama kita, tiap hari makan sama kita, itu nggak dapat. Itu cukup dari hari-harian yang memang kita yang nanggung, maka tidak perlu, tidak boleh zakat diberikan kepada dia. Tapi selama dia berpisah dengan kita dan kita tidak bertanggung jawab, tidak ada apa hari-hari yang tidak dari kita, itu boleh. Ini yang sudah dapat pertama. Yang kedua, termasuk golongan yang memang layak untuk dapat zakat. Maka afdol zakat baik, zakat mal atau zakat fitri, afdol diberikan kepada keluarga yang terdekat. Ya, kecuali keluarga terdekat di dalam naungan dia, di dalam apa kehidupan bersama dia, itu tidak kena zakat, tidak boleh diberikan kepada mereka. Tapi kalau berdiri sendiri tentunya dianjur membawa alat, itu malah lebih bagus, pahalanya lebih besar. Baik, Ustadz, Jaka atas jawaban yang disampaikan. Mungkin izin Ustadz, melewati waktunya. Mohon maaf. Sebelum kita tutup, Ustadz, mohon berkenan Ustadz untuk memimpin doa terlebih dahulu. Apa dulu Ustadz? Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan kita bahas bersama. Dan juga saya mohon maaf tadi, Ustaz Sidik dan yang lainnya saya terlupa. Saya bawa ini ada Zoom, maaf jadi agak terlambat tadi. Itu saja mungkin, dan sekali lagi semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala,
Dan semoga selama bulan Ramadan tahun ini, ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, semoga semuanya mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah. Dan kita mohon kepada Allah apabila selama bulan Ramadan ini kita terpeleset melakukan dosa, baik disengaja, tidak disengaja, semoga Allah ampuni, Allah maafkan, Allah gugurkan, Allah bersihkan semua dosa-dosa kita. Dan semoga kita termasuk dari bagian orang yang mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dari Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui. Dan semoga kedepannya Allah berikan kesehatan, panjang umur, bisa bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعدنا علينا سنين بعد سنين وأعواما بعد الأعوام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jazakumullah khair kepada Ustaz Sidik dan juga kepada yang lainnya. Semoga selalu sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan insya Allah selalu sehat, diberikan rizki yang halalan thayyibah, membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Sekali lagi terima kasih semuanya, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Ustadz warahmatullahi dan Bapak Ibu wabarakatuh. sekalian yang telah berkenan hadir pada pengajian pagi ini. Izin sebelum kami tutup Ustadz dan Bapak Ibu sekalian, insya Allah untuk kajian berikutnya di bulan April kita akan tetap melanjutkan kajian tematik ya terkait dengan istiqomah dalam ibadah setelah bulan Ramadan, dan nanti mungkin sekitar bulan Mei baru kita akan lanjutkan kembali untuk pembahasan hadis Arba'in Nawawi. Mungkin itu sedikit informasi dari kami. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kepada majelis. Subhanaka wa humma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bapak warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima kasih Mas Izin Sidik. kami tutup linknya. Terima kasih Bapak Ibu.